jika memang debitur tidak pernah memberikan kuasa, tapi kemudian keluar akte jaminan fidusia, secara pidana saya katakan ada dugaan pemalsuan surat dan bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Halo teman-teman, ada beberapa pertanyaan ya yang ditujukan kepada saya terkait keabsahan akta fidusia yang tidak ditandatangani oleh debitur. Sebelum saya ajak kita semua untuk masuk ke materi tersebut, saya akan membahas sedikit ya, apa sih akta fidusia itu? Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menurut undang-undang itu, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berbeda dengan gadai. Kalau di gadai, benda jaminan diserahkan kepada kreditur atau pegadaian. Yang kedua, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pada pasalnya yang keempat, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Di pasal kelima, pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akte notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Nah, di pasal 5 ini ya, ayat 1, inilah baru muncul kata-kata akte jaminan fidusia. Dan akte jaminan fidusia ini adalah perjanjian ikutan dari perjanjian kredit yang merupakan perjanjian induk. Lantas, apa saja yang harus dituangkan dalam akta jaminan fidusia tersebut? Pada pasal berikutnya disebutkan bahwa akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tadi ya, sekurang-kurangnya memuat identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, B, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, C, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Lantas timbul pertanyaan, di manakah aturan yang mengatur tentang penandatanganan akta jaminan fidusia? Untuk penandatanganan fidusia memang tidak pernah diatur oleh pembuat undang-undang. Padahal seperti kita ketahui ya, untuk segala proses pembuatan akte di hadapan notaris biasanya mengharuskan para pihak untuk menghadap di hadapan notaris. Untuk apa? Untuk mendengar pembacaan akta dan kemudian ditandatangani. Dan faktanya, pembuatan akte fidusia semua ini tidak pernah dilakukan seperti biasanya. Timbul pertanyaan lagi, apakah ketidakhadiran salah satu pihak dalam pembuatan akte jaminan fidusia bisa menyebabkan akte jaminan fidusia tersebut cacat hukum? Tentu tidak, teman-teman ya. Akte jaminan fidusia tersebut tetap sah dan legal, serta mempunyai kekuatan hukum. Kok bisa? Ya bisa dong, karena biasanya pada saat proses penandatanganan kredit, debitur biasanya diberikan banyak form untuk ditandatangani, dan salah satunya adalah surat kuasa kepada kreditur untuk membebankan dan juga menandatangani akte jaminan fidusia di hadapan notaris. Ini ya, terkadang debitur pada saat menandatangani berkas-berkas kredit tersebut
debitur sudah tidak memperhatikan dengan seksama apa saja berkas-berkas yang ia tanda tangani. Perlu digarisbawahi di sini, notaris yang profesional pasti akan memastikan terlebih dahulu dokumen-dokumen lengkap yang menjadi syarat utama dalam pembuatan akte fidusia. Jika kurang satu saja dokumen, ia tidak akan berani untuk membuat sebuah akte jaminan fidusia. Termasuk dalam hal ini dokumen surat kuasa yang diberikan debitur kepada kreditur untuk mewakilinya di hadapan notaris. Jadi kemungkinannya sangat kecil ya suatu akte jaminan fidusia dibuat tanpa adanya surat kuasa tersebut. Lantas bagaimana jika memang debitur tidak pernah memberikan kuasa tapi kemudian keluar akte jaminan fidusia? Secara pidana saya katakan ada dugaan pemalsuan surat dan bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Secara perdata, tentu saja akta fidusia menjadi cacat hukum yang akibatnya hak eksekusi fidusia menjadi hilang. Jadi, jika kredit milik debitur macet, maka kreditur tidak bisa menarik atau mengeksekusi kendaraan yang dijadikan objek jaminan. Jadi, yang berlaku antara kreditur dengan debitur adalah hanya sebuah perjanjian pinjam-meminjam uang biasa dan kreditur bisa mengeksekusi kendaraan jika kredit itu macet adalah dengan melakukan gugatan one prestasi terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi kira-kira penjelasan saya seperti itu dan semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.